kepada Bapak yang telah bersedia menjadi narasumber pada pagi hari ini. Saya berharap kepada para peserta dapat mengikuti sesi ini dengan tekun, dengan sebaik-baiknya, walaupun kita melaksanakan acara itu secara daring. Saya mengharap jangan ada sambil kegiatan lain gitu. Betul-betul diikuti dengan tekun. Ya, walaupun kita berada mungkin di tempat yang berbeda-beda di rumah masing-masing. Nah, jadi saya mengharap kepada mahasiswa dan peserta ini untuk betul-betul mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan ini tidak lain adalah upaya untuk bagaimana kita merencanakan masa depan kita. Hari kita masa depan seperti apa. Nah, itulah kira-kira gambaran umum ya. Nanti secara detail tentu akan dijelaskan oleh Bapak narasumber kita. Bagaimana mengembangkan karya yang sebaiknya, yang sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Jadi, saya juga terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dan kepada peserta yang belum, mudah-mudahan bisa bergabung dalam waktu dekat ini. Dan tidak menginjangkan mukadimah, mungkin nanti Pak Firlan akan menyampaikan materi-materi yang bagaimana pentingnya pengembang karir, bagaimana pengembang karir yang semestinya dilakukan dan diikuti oleh mahasiswa, apalagi calon-calon wisudawan juga ya. Mestinya pengembang karir ini dari awal ya Pak Firlan ya. Betul. Sejak awal mengenakan ya, bukan ketika mau tamat aja ya. Mungkin nanti ada pencerahan yang lebih detail ya dari Pak Firlan. Mungkin itu saja, mungkin sebagai sambutan saya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Firlan. Terima kasih kepada Dila dan kawan-kawan yang telah hadir. Dan untuk hikmatnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan Al-Quran. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi kiram al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil selesai. Dan bila barangkali sambutan singkat saya, Pak Firlan dan saudara-saudara peserta mahasiswa. Dan saya tutup dengan banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Fahri. Dengan dibacakannya Al-Fatihah tadi, semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman semua, untuk sesi selanjutnya, sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang telah hadir bersama kita. Untuk membantu jalannya diskusi dan penyampaian materi, akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Saudari Anita Zulman. Kepada moderator, dipersilahkan. Terima kasih kepada Dila selaku MC atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di sesi kelas pelatihan pengembangan karir pada hari Rabu 9 Juli 2025. Bersama saya Anita Zulman yang akan memandu jalannya sesi kelas pelatihan ini dimulai pukul 9 hingga selesai nanti. Nah, teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa, mungkin saatnya sekarang kita adalah sebagai mahasiswa akhir yang sedang berada di persimpangan penting dalam hidup. Setelah bertahun-tahun belajar di bangku perkuliahan, menimba ilmu, mengasah diri, ini kita dihadapkan pada pertanyaan yang besar. Setelah ini mau kemana gitu? Nah, pilihannya mungkin beragam. Ada yang langsung kerja, atau ada yang membangun usaha, lanjut pendidikan. Nah, itu apapun pilihannya tergantung kepada kita masing-masing. Nah, di sini teman-teman, oleh karena itu pentingnya kita harus melakukan pengembangan karir terlebih dahulu. Hal ini bukan secara hanya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana kita untuk menggali potensi kita, merancang strategis dan membekali diri dengan keterampilan yang relevan gitu. Dan
Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Firlan Mustafa MM, selaku Direktur CV Danish Consulting dan Training. Beliau merupakan konsultan BPKRI dan tim penguji tes kompetensi calon kepala sekolah SD, SMP, SMA se-Kota Padang. Langsung saja kepada Bapak Firlan, kami persilakan untuk memulai sesi pelatihan pengembangan karir. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih. Sebentar izin dulu ya untuk share screen. Iya Pak, silakan Pak. Sudah kelihatan kah? Sudah Bapak. Sudah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Dengan itu kita bisa beraktivitas. Selawat dan salam kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yang saya hormati sahabat lama saya, yaitu sudah sejak 80-an lagi ya, masih mahasiswa beliau, yaitu Bapak Prof. Fakri Adnan. Kemudian yang saya hormati adik-adik mahasiswa, sebetulnya hanya waktu saja yang bedakan. Dulu kami juga seperti ini, mahasiswa juga, jadi sama sebetulnya. Nah, kita pada kesempatan ini mudah-mudahan ya bisa menguak sedikit sehingga menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi kita namakan strength based career dan personal branding. Nah, jadi sekali lagi salam kenal dari saya untuk semua. Mudah-mudahan ya pertemuan ini adalah awal pertemuan kita, dan sebetulnya pengembangan karir ini itu memang dibutuhkan untuk setiap orang. Silakan saja nanti boleh diinterupsi, tidak harus selesai Pak dulu. Firlan, Ya, Pak Firlan, ya. mungkin perlu lebih informasi yang lebih detail dikit tentang Pak narasumber gitu kan, kepada mahasiswa yang masih belum banyak Ya, yang belum tahu gitu kan. ya, Nah, ya. jadi agak Oke, terima kasih ya. sudah mengingatkan. Jadi slide ini itu ya sebagian yang bisa saya tampilkan. Ya. Jadi hari ini saya masih Direktur Danish Consulting and Training, dan ya ada banyak kegiatan-kegiatan untuk merekrut karyawan PDAM Kota Padang. Itu saya dipercaya. Kemudian waktu dulu sebelum adanya chat, itu calon kepala sekolah SD, SMP, sampai SMA, SMK se-Kota Padang itu saya dipercaya untuk melakukan asesmennya. Kemudian saya juga diberikan kepercayaan, yaitu 2 tahun berturut-turut sebagai penguji calon pegawai negeri sipil. Itu tahun 2009 dan 2010. Jadi ya ada banyak kegiatan. Dan banyak lagi sebetulnya. Nanti saya sudah share materi, tapi setelah selesai baru kita
share lagi kepada dipublish ya. Saya bisa berdiri itu harus punya SIM. SIM-nya ini sertifikat kompetensi. Nah, alhamdulillah saya adalah salah satu dari master instruktur. Itu dari BNSP. Jadi BNSP itu bukan keluaran dari Kota Padang, tapi adalah negara yang mengeluarkan. Nah, jadi baru tanggal 17 April kemarin, 2025. Sebelumnya saya belum master instruktur. Selamat datang ya kepada seluruh peserta, di mana ini adalah kalau tidak prakarsa dari Pak Prof, saya nggak bisa ketemu dengan calon-calon wisudawan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Prof yang luar biasa. Sebetulnya kita itu ibarat melangkah, jadi ada jurang. Kalau kita nggak nyiapkan tenaga, tentu melangkah dari satu titik ke titik lain, tadinya kita statusnya mahasiswa, kita mau melangkah keluar, ya tenaga kurang, masuk ke jurang. Untuk itu perlu tenaga, perlu arah dan cara. Maka sangat penting yang namanya ya pengembangan karir. Tadi sudah dimulai, kemana kalau setelah lulus ini? Barangkali ada pilihannya bekerja. Bekerja itu sebetulnya ya belum ada kita, pekerjaan sudah ada. Tapi barangkali kalau kita lihat lagi, ada yang sudah duluan lulus dan predikat lulusnya terpuji, tapi belum dapat kerja. Kenapa? Ya sebetulnya sama saja. Banyak warung, banyak tempat makan yang barangkali dia sudah punya franchise yang luar biasa, tapi rasanya kok beda gitu. Sehingga artinya tempat makan pun ada yang ramai, ada yang sepi. Walaupun ya dia punya fasilitas yang banyak. Banyak kita lihat itu ya. Nah, kemudian melanjutkan studi. Ini juga perlu kompetensi, wirausaha. Nah, yang keempat ini, kalau tidak yang 1, 2, 3, tentu yang keempat. Yang keempat itu MMM. Nah, apa moderator yang keempat ini? Barangkali moderator bisa tahu apa yang keempat ini kira-kira? Halo, moderator? Iya, Pak. Ya, yang keempat ini apa kira-kira? Menikah, Pak. Hah? Menikah. Menikah boleh, apalagi? Jadi Mening- menikahnya 3 kali. Meninggal, Pak. Meninggal, apalagi? Apa lagi ya, Pak? Aduh. Ya, banyak. Jadi mager, Iya, mager, Pak. ya malas pokoknya, ya segala macamnya. Itu pilihan. Nah, Anita pilih yang mana? Itu nggak usah disebut sekarang. Silahkan kenyataannya. Kan gitu ya. Nah, sekarang saya minta silakan untuk dibuka mic-nya. Jadi artinya jangan di mute tapi dibuka. Silakan ya, Nita diaktifkan speakernya. Oke. Saya mau tanya. Moderator, Iya, Ya. Pak. tolong diingatkan kawan-kawan ini yang tidak aktif
videonya, tolong diaktifkan gitu. Oke. Oke. Oke, Pak. Tadi sudah dalam pengantar sudah Pak sampaikan supaya diikuti dengan serius, jadi tidak ada sambil-sambilan gitu kan. Nah, mana wajahnya kok tidak ada nampak. Kecuali Oke, kalau Pak. jaringannya memang anu ya, tapi sekiranya tidak semuanya begitu. Oke, baik, Oke. Pak. Silakan. Ya, Ya, silakan Pak Bilan. lagi haus, Anita ingatnya apa? Ingatnya air, Pak. Minum. Air Untuk apa? minum. Air putih, Pak. Air putih. Ah, Oke, nggak apa-apa. teh botol. Mungkin ada yang teh botol, mungkin. Tapi Nita nggak ya. Nah, sekarang diputar, dijilat, dicelupkan. Apa itu? Oreo, Pak. Kok tahu ya? Hebat. Nah, manusia kuat. Nyanyian yang dinyanyikan oleh siapa? Silakan. Boleh yang lain aktif. Tidak ada masalah. Nita juga boleh. Tapi tolong dijawab. Nita, silakan dijawab. Dila boleh. Silakan, semuanya punya kesempatan. Tulus, Pak. Apa? Tulus. Tulus. Ya, Iya, tulus. hebat ya. Nah, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan apa? Ayo, Yang ini lupa, Pak. lupa ya. Ini lagu tulus juga, Pak. Tulus juga ya. Betul. Iya. Nah, itu namanya sudah punya brand. Sudah punya merek. Kalau disebut UNP, ingatnya apa? Kuning, Pak. Oh, kuning. Oke, kuning itu nilai jualnya apa? Di alma maternya, Pak. Oh iya, tapi nilai jualnya apa? Oke, nggak apa-apa, tinggalkan saja. Jika disebut nama Dila, orang taunya siapa? Mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa, seluruh orang mahasiswa. Keunikan kita apa? Diputar, dijilat, dicelupkan. Oreo katanya. Nggak ada yang lain. Nah, itu namanya kalau sudah spesifik, itu namanya kita punya brand. Jadi jika disebut nama kita, apa dalam pikiran orang lain? Apa dalam pikiran kita? Kalau sama dalam pikiran kita dengan pikiran orang lain, itulah dinamakan branding. Nah, oke, saya ulang lagi. Bila disebut nama Anda. Silakan yang lain juga boleh aktif ya. Karena ini kalau ditampilkan tentu dia tidak semua peserta kelihatan. Tadi ada yang laki-laki, saya lihat tadi. Silakan, bila disebut nama Anda. Coba, kira-kira orang ingatnya apa? Yang repotnya, wah dia suka telat, dia suka ember, nah itu repot. Tapi yang, oh kalau disebut nama dia itu adalah memiliki komitmen tinggi. Disiplinnya luar biasa. Berarti orang itu sudah punya brand. Namanya personal branding. Personal branding itu sangat penting untuk bisa kita menjual. Nah, jadi personal branding, pertama kenal. Yang kedua, suka. Ini materi nanti saya kirim ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang ketiga, kepercayaan atau trust. Yang keempat, respect, dihormati. Dan semuanya itu harus mempunyai ciri khas keunikan kita. Jadi kalau nggak ada orang kenal kita, nggak suka, nggak dihormati, kita nggak diterima di dunia kerja. Kita mau lamar, orang nggak kenal, bagaimana caranya? Nah, nanti kita coba ya. Jadi orang akan gagal menjual diri kita, mohon maaf, tanda kutip ya, dari diri ini, gagal diterima dia jadi
karyawan karena dia tidak memiliki 4 ini. Oh, kenal sudah. Kenal apanya? Apakah dia suka? Apakah dia percaya? Apakah dia dihormati? Nah, jadi kenapa orang perlu tahu kita? Ya, yang penting tentu apa peran yang kita jalani. Yang kedua, nilai apa yang kita punya dan kita perjuangkan. Dan yang ketiga, apa kontribusi yang kita berikan. Jadi, personal branding itu seperti ini. Kenal. Orang tidak kenal, maka dia tentu tidak ada cerita suka dan tidak suka. Jadi kenal inilah terlebih dahulu kita lakukan. Bagaimana mengenalkan Anita ke dunia industri. Kalau ke teman-teman sudah kenal orang. Lalu dunia industri suka nggak dengan Anita? Lalu bisa dipercaya tidak? Dan dihormati. Nah, kalau ini, maka yang terjadi adalah kenal itu mesti ada upaya dari kita. Mungkin ada TikTok, ada ya media sosial lainnya, ada macam-macam yang kita bisa mengenalkan. Sekarang mengenalkan itu media bisa untuk sebagai akselerasi, mempercepat. Tapi untuk suka, itu harus ada kegiatan usaha. Dan untuk dipercaya, maka juga harus ada kegiatan. Dan untuk bisa dihormati, juga seperti itu. Sekarang saya mau tanya lagi, ya. Ya, karena yang keluar kan Nita sendiri ya, yang lain belum keluar. Nita, silakan dibuka. Iya, Pak. Ya. Sudah kenal dengan UNP? Sudah, Pak. Sudah. Sudah suka dengan UNP? Suka sudah, Pak. Suka. Apanya yang suka? Suka belajar di UNP-nya, Pak. Nah, oke. Tapi adakah orang yang tidak suka? Ada, Pak. Sudah jadi mahasiswa? Ada, Pak. Oke, maka dia tidak akan membeli berikutnya. Dia tidak akan merekomendasikan. Iya kan? Iya, Pak. Sudah dia sukai. Nita sudah suka. Sudah kepercaya? Kalau sudah suka pasti udah percaya, Pak. Belum tentu. Oh. Tidak semua orang suka. Banyak orang suka dengan Nita belum tentu percaya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, sudah percaya kah? Kalau sudah percaya, apakah sudah respect? Nah, kalau sudah dijalani 4 ini, maka berarti dia sudah punya branding. Nah, jadi artinya diri kita namanya personal branding. Kalau kita bisa untuk mengenalkan, seperti Bapak sekarang, Nita nggak kenal Bapak kan? Tapi Bapak kenalkan dengan cara minta tolong sama Pak Fakri. Nah, akhirnya kan bisa kenal. Tapi suka kah atau tidak, belum tentu. Ya, kalau suka, sudah dipercayakan atau belum? Belum tentu. Dan respect sampai ke situ. Jadi ini harus unik kita miliki. Nah, orang ingat kita, lalu samakah yang terlintas dalam pikiran kita dengan yang diingat orang lain? Kalau sama itu namanya branding. Sekarang ya boleh silakan ada temannya yang mau menjawab ini. Siapa Nita? Tolong tunjuk satu orang. Anita tunjuk ya, Pak.
Iya, Winda Yuliasari, Pak. oke, silakan tampil. Linda, Ya, Pak. oke. Nah, Linda, siapa Anda sebenarnya secara profesi? Em, Kalau secara profesi mungkin saya jadi freelancer, Pak, desain grafis. Berarti ada upaya untuk bisa. Kan begitu kan? Iya, Lalu Pak. apa keahlian utama yang dimiliki sekarang? Mendesain grafis, Pak. Oke, sejauh mana sudah laku terjual? Apa, Pak? Sudah laku terjual desain grafisnya? Udah, Pak. Ya, berapa duit yang bisa dikumpulkan? Bisa untuk membiayai kuliah? Untuk belanja sehari-hari mungkin, Oke, Pak. terima Tapi kalau kasih. untuk Berarti kuliah enggak. sudah lebih bagus. Lalu siapa target Iya. kita? Apa tujuan? Nah, ini nanti ya silakan. Ini ada diberikan. Silakan sebisa mungkin untuk melakukannya. Jadi contoh personal branding itu nama kita siapa, lalu tagline-nya apa, ya kan? Nah, ini juga semuanya bisa. Ini contohnya Bapak. Ya, dari core value-nya, lalu eh, value edit-nya, positioning-nya, dan entry barrier-nya, slogan. Nah, jadi ini bisa semua kita lakukan. Nanti ini di-share ya. Nah, tadi sudah dikenalkan. Sekarang Winda silakan untuk menunjuk satu orang. Ini ada kuis. Tunjuk satu orang. Kan ada namanya tadi kan. Baik, Pak. Mungkin dari saudari Anissa Kinaya. Siapa? Siapa Winda? Saudari Anissa Kinaya mungkin bisa Oke, menjawab, Pak. silakan. Anita. Silakan tampil. Ayo silakan tampil. Halo. Ini ada kuis ini. Ya. Oke, kalau tidak tampil silakan Winda menjawab. Oke, perhatikan baik-baik Winda. Dari Padang ke Solo Iya, Pak. itu diukur jaraknya, tapi ini perkiraan saja 80 km. Kita misalkan ya, karena nggak ikut mengukurnya. Ada 2 mobil yang berjalan dari Padang ke Solo dan dari Solo ke Padang. Lalu kecepatannya beda. Nah, di balik layar ini ada pertanyaan. Tolong Winda untuk menjawab segera. Oke, silakan. Begitu ditampilkan, jawab segera ya. Karena dia akan hilang karena ditutup lagi. Silakan untuk dijawab. Mungkin ya 50 km, Pak. Yang warna hitam. Yang warna hitam. Oke, terima Iya, Pak. kasih. Tolong tunjuk satu orang. Iya, di apa? Anita, tolong ditunjuk Anita. Anita yang nunjuk. Terima kasih Winda. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Ya, Anita nunjuk Ari, Pak. Ari Ari. Kurnianto. Silakan Ari. Tampil. Halo Ari. Iya Pak, halo Pak. Oke, silakan untuk dijawab Ari. Oh sorry ya. Silakan untuk dijawab. Yang 75 km per jam Pak. Yang mana warna? Berarti yang warna merah ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya, silakan ya
Anita, tunjuk satu orang lagi. Iqbal, Pak. Iqbal Syafira, Pak. Silakan Iqbal. Mana Iqbal? Hadir, Pak. Oke, silakan Iqbal untuk dijawab. Eh, saat mobilnya berpasan tuh yang lebih dekat ke slot tuh keduanya, Pak. Soalnya dia berpas-pasan nggak, Pak? Nah, itu kuncinya. Jadi kuncinya apa? Berpapasan. Kalau berpapasan berarti apa? Sama jaraknya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita menjawabnya keliru kayak gitu. Apalagi wawancara. Jadi di waktu wawancara itu logika kita kadang-kadang tinggal itu. Terima kasih Iqbal. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat simple branding. Ya, caranya gimana? Gampang. Tiru apa yang dilakukan oleh model. Model ini tentu yang figur yang kita harapkan. Oh, dia lakukan itu, coba kita tiru. Setelah kita tiru, lakukan yang belum dilakukan mereka. Jadi jangan ditiru lalu berhenti. Tapi lakukan yang belum dilakukan model. Yang ketiga, lakukan yang tidak bisa ditiru oleh model. Nah, itu Iqbal akan oke. Maka ya posisi kita akan menjadi baik. Paham maksudnya ini Iqbal? Paham, Pak. Kita kan mau lamar. Kita mau lamar, ya ada temannya udah berhasil masuk ke situ. Jadi kita coba pendekatan dengan dia. Kok Anda bisa diterima? Sebanyak ini orang lamar, hanya satu-satunya Anda diterima. Apa rahasianya? Tentu ya kita harus punya hubungan sosial ya. Lalu dia jawab, berarti bisa kita tiru? Iqbal? Bisa, Pak. Bisa ya. Setelah Iya, kita Pak. tiru, cari, lakukan yang belum dilakukan model itu. Sehingga kita tambah. Yang ketiga, kita tambah lagi supaya yang kita lakukan model nggak bisa. Jadi otomatis kita menjadi berbeda dari orang lain. Terima kasih Iqbal. Ya, ini menurut Jim Collins, dia memiliki konsep landak. Silakan Iqbal, tampilkan satu orang, panggil nama temannya satu orang. Karena kalau ngomong sendiri aja kan nggak enak, ya kan? Iya, Pak. Silakan. Putri, Pak. Putri Siapa? Wahyuni, Pak. Putri Wahyuni, Pak. Oke, silakan. Putri. Halo Putri. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. oke. Nah, ada yang namanya landak. Tahu Anda landak kan? Satu lagi apa Tahu, itu? Pak. Satu lagi apa itu? Serigala. Serigala atau bukan. apa? Musang, Pak. Beda ya. Nah, ini namanya rubah. Oh, bukan. Ya, rubah ini ukuran badannya jauh lebih besar daripada landak. Tapi landak itu dia punya alat karena dia fokus. Nah, konsep landak inilah yang digunakan oleh Jim Collins. Apa konsep landak itu? Apa yang Putri benar-benar sukai? Lalu, apakah yang benar-benar disukai itu dikuasai? Sudah dikuasai, nah ini bisa menghasilkan. Maka inilah yang dinamakan konsep landak. Artinya, kalau dapat irisan dari ketiga ini, maka kita akan tentu ya jauh lebih baik daripada yang kita hanya kuasai saja. Kita kuasai tapi tidak kita sukai. Kita kuasai tapi tidak menghasilkan. Ya kan?
Jadi pertemuan ketiga inilah maka akan memberi. Sekarang pertanyaan saya, apa yang benar-benar Putri kuasai? Kalau lama mikirnya berarti dicari-cari. Oke, tahan. Apa yang betul-betul disukai? Mengedit video, Pak. Oke, apakah yang disukai itu dikuasai? Setengah-setengah, Pak. Itu berarti nggak dikuasai. Lalu kalau sudah dikuasai, disukai, bisa menghasilkan. Nah, jadi nggak apa-apa. Hari ini kan tujuan kita kan untuk bincang-bincang, berbagi ya. Jadi nggak ada salahnya. Kalau hari ini, mohon maaf Bapak suka nanya-nanya supaya jangan kayak radio ngomong sendiri aja kan. Nah, tapi kalau ini kita ngomong kan bisa ya sama-sama memberi ya. Jadi apa yang betul-betul disukai? Mengedit video oke. Benar-benar dikuasai nggak? Kalau belum, tambah kompetensinya. Maka dia akan bisa menghasilkan. Jadi gampang konsepnya, ya kan? Oke. Nah, pertanyaan saya, yang disukai itu perlu nggak izin dari perusahaan dulu? Tentu tidak. Yang disukai tentu diri pribadi kita kan? Ya, betul, Pak. Yang disukai itu lalu kita kuasai. Untuk menguasainya perlu izin dari orang lain? Tidak. Tidak juga. Nah, kalau pertemuan itu sudah kedua-duanya, insya Allah dia akan menghasilkan. Jadi peluang itu sangat banyak. Namanya peluang. Dipel dulu dapat uang. Ya. Jadi artinya bekerja dulu, beraktivitas dulu. Oke, silakan Putri tunjuk satu orang. Silakan tunjuk satu orang. Hafiz Muthalib, Pak. Siapa? Silakan Hafiz tampil. Muthalib. Ayo silakan Hafiz. Halo. Silakan tampil dulu. Nah, kalau nggak tampil sebetulnya kayak gini. Sama dengan konsep tadi. Skill, pengetahuan, lalu attitude. Nah, ketiganya itulah merupakan hubungan dengan SDM. Kadang-kadang skillnya oke, pengetahuannya oke. Kalau skill itu dilatih, kalau pengetahuan dipelajari, kalau attitude itu dilakukan. Jadi artinya perpaduan inilah dinamakan kompetensi kita. Jadi konsepnya bagaimana mempertemukan ketiganya. Sama dengan konsep Belanda tadi, tapi bedanya yaitu komponennya. Jadi untuk kita bisa kuat, maka kejelasan posisi kita, kejelasan kondisi kita itu sangat penting. Posisi kita apa? Oh ternyata saya masih mahasiswa yang butuh tambahan kompetensi. Saya butuh tambahan skill. Ya kan? Nah, jadi kejelasan dari kondisi hari ini. Nah, sebetulnya ini. Nah, menurut dari Steve Jobs, branding is simple trust. Jadi artinya brand itu adalah kepercayaan. Nah, kalau ini branding itu dia ya janji yang kita buat dan ditepati. Iya kan? Jadi janji yang kita buat tapi nggak ditepati itu nggak branding kita. Kalau dari Amazon itu beda lagi. Apa yang dikatakan orang tentang Putri Wahyuni saat Putri Wahyuni tidak ada di ruangan. Oh dia katakan
oh Putri Wayuni itu hebat. Nah, itu branding Anda itu namanya. Putri Wayuni itu dia adalah teliti. Ya, di depan kita ya juga, tapi di belakang kita dia mengatakan itu lebih sungguh-sungguh. Jadi kejelasan posisi itu sebetulnya ini saja. Posisi, peran, tanggung jawab, dan ekspektasi dikaitkan dengan yang namanya yaitu dari kemampuan kita. Oke, Putri Wayuni, saya minta tampil satu orang yang lain supaya wajahnya saya lihat. Silakan ditunjuk satu orang Putri Wayuni. Hafiz Muthalib tadi, Pak. Oh, jangan orang yang sama. Ya, dia nggak mau datang tadi kan? Minta yang lain. Ari Kurnianto, Pak. Oke, silakan. Tadi sudah enggak, Ari? Belum. Oke, nggak apa-apa. Ulang 2 kali boleh. Silakan, Ari. Halo, Ari. Iya Pak, halo Pak. Oke, Anda tampil yang kedua. Tampil yang kedua ini tambah lebih gagal lagi. Oke, ini binatang apa yang terlihat di layar? Komodo Pak. Itu ternyata biawak. Oh iya. Nah, Iya, ini Pak. ada kisahnya, Ari. Kisahnya seorang bertamu ke rumah teman lamanya. Dan dia duduk di ruang tamu. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba masuk seekor biawak ke ruang tamunya. Maka dia kan tadi 2 orang ya, tuan rumah dan tamu. Maka kedua-duanya sama-sama berlari ke pintu. Yang satu menutup pintu, yang kedua itu membuka pintu. Akhirnya satu menarik untuk membuka, yang satu menutup. Buka, tutup, akhirnya biawak lepas. Saat biawak lepas, maka dia saling terdiam dan saling menuding, kok dibuka, kok ditutup. Ternyata yang membuka, dia mengatakan, biawak itu kan binatang buas yang bisa nyerang kita. Dan itu ya supaya dia tidak menyerang kita buka. Sedangkan satu lagi mengatakan, biawak itu kan cuan, biawak itu kan duit. Artinya apa? Melihat benda yang sama, maka respon kita tidak sama. Sama-sama melihat, apapun yang kita lihat itu, respon kita beda-beda. Bisa 2, bisa lebih, dan ya bisa sama. Ari Kurnianto, silakan Anda ceritakan gambar yang di atas dengan gambar yang di bawah. Silakan. Di situ terlihat ada ojol Pak ya. Ya. Yang satu sedang berkumpul bersengkrama dengan teman-teman ojol yang lain. Yang satunya menyendiri dan membaca Al-Quran. Oke. Kira-kira setahun kemudian, kalau ini rutin dia lakukan, apa yang akan terjadi perbedaan? Perbedaan dalam segi penghasilan atau dalam segi Ya, terserah. bebas Pak ya. Hmm. Kalau dalam segi penghasilan, yang atas Pak, yang mungkin akan lebih berkembang gitu Pak. Oke, dari segi apa lagi? Dari segi attitude mungkin Pak. Oke. Jadi Lebih, artinya, terima kasih, Ari. ya Pak. Jadi artinya apa? Waktu 24 jam. Sama waktu orang yang di gambar atas dengan gambar bawah, sama kan? 24 jam. Ya, Pak. Tapi penggunaan waktu berbeda. Sehingga, nah,
kualitas dari respon kita akan menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi oleh karenanya, ya orang yang pertama tadi, yang di atas, dia tingkat mengeluhnya akan kurang itu. Dia lebih banyak bersyukur. Yang di bawah, dia mengeluh. Wah, ini kok sepi sekarang, segala macam. Sehingga inilah yang memberikan perbedaan yang sangat mendasar. Terima kasih, Hari. Silakan Anda tunjuk satu orang lagi. Bentar, Pak. Nah, yuk cepat nunjuknya, jangan lama-lama. Anggun Febri Kanjola, Pak. Ya, tampil, silakan. Anggun? Iya, Anggun? Pak. Oke. Iya, wajahnya nggak kelihatan. Iya, maaf, Pak. Kak Oke, lagi nggak apa-apa. Oke. Jadi, di dalam kehidupan itu ada dua sisi. Nah, Anggun kampungnya di mana? di Padang, Pak. Oh, di Padang. Tepatnya di mana? Di Lubuk Buaya, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya dari Pasaraya ke Lubuk Buaya, kalau dia tidak tahu arah Lubuk Buaya ini, maka dia tentu tidak akan sampai kan, walaupun dia pakai mobil yang paling hebat. Jadi dalam kehidupan itu ada dua, jalan atau arah dan cara. Kalau jalannya atau arahnya itu tidak jelas, walaupun caranya hebat, maka dia tidak akan sampai. Nah, untuk itu, seperti ini. Orang yang tahu cara, tapi dia tidak tahu jalannya. Dia mau ke Lubuk Buaya. Nah, caranya dia pakai mobil yang terbaru. Tapi karena arahnya tidak jelas, maka dia kesasar. Dia nyasar. Yang kedua, dia tahu tujuannya, dia tahu jalannya. Caranya jalan kaki ke Lubuk Buaya. Sampai juga kan? Sampai, Anggun? Sampai, Pak. Sampai. Jadi lebih penting mana? Arah atau cara? Anggun? Yang penting arahnya sih, Pak. Kalau misalkan cara, tiap orang tuh punya cara beda-beda. Tapi kalau misalkan mereka nggak niatnya ke tujuan tuh nggak bakal sampai, Pak. Oke, jadi arah dulu yang kita ketahui, setelah itu cara. Nah, kalau misalnya arahnya nggak jelas, caranya juga ya primitif, maka dia berada di kegelapan. Yang diharapkan adalah dia tahu arahnya. Sekarang arah dari ya Anggun setelah tamat ini yang kemana? Setelah tamat, arahnya ke tujuannya bakal kerja sih, Pak. Di mana? Di instansi pemerintahan. Apa nama instansinya? Jadi Pak. kalau tidak jelas, kalau itu namanya ngambang. Ya, saya pergi ke Padang, ya, Padangnya mana? Instansi pemerintahnya nggak jelas. Lalu, nah, caranya bagaimana? Sudahkah punya dokumen soal-soal ujian? Anggun udah punya belum? Soal ujian CPNS sudah dicari-cari sih, Pak. Dicari-cari, belum dapat kan? Dapat udah, Pak. Cuman Di belum tahun berapa? dipelajari. Tahun berapa? Tahun 2023, 2022. Oh, itu udah kelewat lama itu. Iya, Pak. Jadi, Soalnya kalau yang terbaru itu berbayar, Pak, karena belum ujian jadi belum dibeli. oke, nggak apa-apa. Yang jelas harus lebih spesifik. Terima kasih, Anggun. Iya, Pak. Silakan Sama-sama. tunjuk satu orang lagi.
Della Sabrina, Pak. Silakan Dela. Silakan tampil. Halo, Dela. Halo Dela. Oke Dela. Nah, kalau tidak, panggil temannya satu lagi. Iqbal Syafira, Pak. Iqbal, silakan. Iya, Pak. Ya, Iqbal. Nah, Anda sudah kedua juga panggilannya ya. Oke, silakan Iya. amati video ini. Yang lain juga ngamati ya. Saya kan karena tidak bisa lihat semuanya, jadi ya bisa batas yang saya lihat saja. Gila Putri ya. Hafiz tadi harusnya tampil tapi nggak tampil ya. Ini setelah ini catatannya ini Iqbal. Iya, Pak. Nah, kalau itu hanya di video aja yang bisa ya. Kalau dalam kenyataan nggak bisa. Iqbal, silakan apa ya yang bisa Anda tarik ya dari video itu? Oh, yang dapat ditarik tuh Apa makna yang dari video itu? dia itu kan seorang apa, Pak? Ya pembersih apa? Pembersih mau membersihkan kaca. Oke. Tapi cara apa? Cara membersihkan dia tahu, tapi tunggu bentar. Saya gimana ya? Cara membersihkan dia tahu, Pak. Tapi yang dia mau bersihkan tidak tahu apanya, Pak. Objek yang mau dibersihkan tuh dia tidak mengerti, Pak. Bahwa kalau Intinya pintu apa saran Anda? kalau untuk sarannya, Pak, mengetahui, Pak, apa tempat pekerjaannya tuh, Pak. Gimana Ya, jadi kalau kita mau lamar pekerjaan, kita harus tahu tahu dulu, dulu instansinya, Pak. iya kan? Iya, Pak. Kemudian apa yang dia butuhkan, Nah, ya iya, Pak. kan? Kalau kurang kompetensi kita tingkatkan, ditambah. Jadi ya arah itu sangat penting, Iqbal. Ya, jadi kepada kita semua bahwa arah itu sangat penting sekali. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Oke, terima kasih Iqbal. Iya, Pak. Nah, saya minta lagi saya menunjuk. Ini Maharani ya, Maharani Hafizah. Silakan. Saya dari tadi lihat kucingnya yang bagus ini. Tapi saya maunya orangnya. Oh, si Winda Fatarani tadi. Hafizah, Pak. Oke. Ya, siapa namanya? Fatarani Hafizah. Oke. Silakan Anda untuk tampil. Jadi, oke, saya sudah lihat. Nah, sekarang ini
Ya, ini busur. Kalau 1 derajat kita geser ke kanan, maka panjang busur itu yang tingginya itu hanya 12 cm. Jadi 1 derajat kita geser itu 12 cm. Nah, baik ke kiri juga 12 cm. Berapa derajat pun juga sebanyak itu. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya, kalau misalnya Pak Tarani pergi dari Palembang, naik pesawat menuju ke Bali, Pulau Bali. Udah pernah? Belum, Pak. Belum, mudah-mudahan sudah ini pernah ya. Oke. Kalau digeser pesawat itu 1 derajat, kira-kira mendaratnya di mana? Eh, dari Palembang ke Bali ya, Pak? Ya, hanya 1 derajat digeser posisinya, kira-kira mendaratnya di mana? Di Jakarta, Pak, mungkin? Oke, kita lihat saja. Pak Tarani naik pesawat Palembang ke Bali. Geser 1 derajat, ya, maka dia akan berhentinya di Jakarta. Sekarang kan apa ya, Halim itu ya. Di Jakarta ada Halim, kalau di Banten kan ada Suta. Jadi hanya 1 derajat membuat perbedaan yang sangat luar biasa. Apa 1 derajat yang akan diperbaiki oleh Pak Tarani? Nah, dalam 1 tahun kemudian, dia akan menjadi 37 kali lipat. Hanya 1 derajat. Apa kebiasaan ya yang ingin dicetak? Silakan Pak Tarani. Apa kebiasaan baru? Kebiasaan baru sekarang ya, Pak? Kebiasaan yang akan. Belum. Oh, mungkin lebih ke waktu ya, Pak. Soalnya saya kadang-kadang suka menggunakan waktu itu tidak terstruktur, Pak. Mungkin ke Oke. depannya saya lebih bisa memanajemen waktu dengan baik. 1 derajat saja diubah, maka setahun kemudian akan 37 kali dari posisi hari ini. Jadi sangat penting kita mengubah. Kalau kita tidak ubah, nah, tentu dia akan biasa saja. Sama dengan orang nembak kayak gini, target 1 derajat dia geser, maka nggak kena target. Targetnya Pak Tarani kan ingin diterima, bukan? Iya, Pak. Ya, tapi 1 derajat bergeser dari target itu. Nah, otomatis tidak tercapai. Terima kasih Pak Tarani. Sama-sama, Pak. Oke, Dila, saya minta Ya, Pak. Anda ya yang saya tanya lagi. Ini peta apa ini? Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Oke, peta apa itu? Peta dunia, Pak. Dunia atau Indonesia? Tak ada tuh. Memang Indonesia nggak ada lagi di dunia.
peta Amerika ya. Iya, peta Amerika. Oke, dari Los Angeles menuju ke New York. Lalu digeser ya. Nah, dia akan berhentinya itu tidak di New York. Pertanyaan saya yaitu adalah kira-kira berapa bergesernya? Tadinya dia kan menuju ke New York ya. Jadi karena dia menuju ke New York kan dikuncinya langsung. Kemudian digesernya. Akhirnya dia mendarat ke Washington. Kira-kira berapa derajat pergeseran? Sekitar 20-an mungkin, Pak. Wah, ternyata 3,5 derajat. 3,5 derajat. Artinya apa? Perubahan kecil akan berdampak besar. Jadi tadi ya Pak Tarani tadi dia ternyata ya masih suka molor. Tapi dia ubah setahun kemudian itu luar biasa. Jadi jangan berharap kita yang diubah itu langsung besar. Tapi ubahlah sedikit, kuncinya konsisten. Oke, terima kasih Dila. Nah, ini tentang pemetaan kemarin. Jadi kemarin itu kan sudah diisi ya. Pemetaannya itu setiap kita memiliki 8 wilayah. 8 wilayah itu ada yang dinamakan N, nah, itu networking, head, itu ya sebagai headman dia, kemudian S, services, GI, generating idea, kemudian TE, technical, R, itu reasoning, dan T, thinking. Jadi ada 8 wilayah ini. Nah, silakan dicek mana yang banyak, yaitu warna merah. Kalau warna merah banyaknya NHS, maka Anda adalah orang interpersonal. Kalau yang banyaknya kebalikan, TRE, TE, dan GI, maka dia adalah individual. Bukan berarti individual ini tidak ada interpersonal, tapi dia lebih enjoy kalau bisa ada 2 pilihan. Tapi kedua-duanya oke. Nah, lalu yang kedua, kalau NHS itu orangnya sensi. Orangnya adalah ya gampang sekali rasa. Jadi sedangkan kalau orang cipta, TRGI, itu orangnya cipta itu. Sedangkan kalau orang karsa, ETE. Oke, boleh nanya ya, ambil jalan, nggak apa-apa. Nah, kalau yang N, H, lalu S, dan GI, itu dominannya otak kanan. Tapi kebalikan. Nah, kalau T sama R otak kiri. Kalau ya E dan TE, nah ini biasanya orang-orang yang teknik untuk dimotivasi. Ini lebih mudah untuk dimotivasi. Tapi kalau orang yang otak kanan itu tidak gampang dimotivasi. Ada caranya lagi. Kalau otak kiri itu ada caranya lagi.
Nah, berikutnya ya seperti tadi interpersonal kan, lalu individual, kan jelas ya, interpersonal, individual. Jadi interpersonal itu ya dia memang HNS itu dominannya. Berikutnya, kalau H dominan merahnya, itu orangnya adalah suka meyakinkan, suka mempengaruhi, suka dia memimpin. Jadi kalau kita mau cari leader, ya Dila, Anda itu H-nya merah nggak? Iya, Pak. Ada 4 merah. Hanya 3 merah. 3 ya, oke, nggak apa-apa. Iya. N-nya ada merah? N-nya ada di AMB. Oke, berarti juga Anda kerjasamanya oke. Berikutnya, S-nya ada merah nggak? S nggak ada, Pak. Nggak ada. Anda agak bosan untuk melayani orang. Oke, sorry ya. Iya. Sorry ya. Saya kan ceplos saja ya. Ini nggak apa-apa, Pak. Nah, ini otak kiri tadi, ini otak kiri bawah. Jadi kalau T itu otak kiri atas, ini otak kiri bawah. Nah, GI itu otak kanan. Kalau yang mendesain tadi, siapa yang mendesain tadi? Coba saya minta. Yang mendesain tadi, ada desain-desain tadi. Saya lupa namanya. Lalu, Winda, Pak, namanya. Winda. Winda, iya silakan Winda. Anda tampil lagi. Biar apa ya, biar agak Ya, Pak. menyentuh. Oke Winda. GI Anda ada yang merah nggak? Bentar, Pak. Lagi buka filenya, Pak. Ya, coba lihat. Hmm. Ada, Pak. Berapa? Mana nih? Apa saja yang merah? Bentar, Pak. Oke, nggak apa-apa. Biarkan saja. Artinya, kalau Anda memang ada banyak merahnya, insya Allah Anda akan berada di kenyamanan. Karena Anda senang, tinggal nambah untuk penguasaan. Pak, udah ada, Pak. Yang merahnya tuh di bagian desk, crash, sama SYN, Pak. Ya, itu bagus. Berarti Anda lebih nyaman untuk desain-desain itu. Oke, berarti TE tidak ada yang merah. TE yang di bawah, ada yang merah enggak? Yang kalau yang di bawah nggak ada, Pak. Ya, memang Anda tidak suka untuk baik outbound ataupun indoor itu nggak suka Anda. Tapi untuk desain-desain Anda suka. Iya, Oke, Pak. terima kasih Winda. Siapa yang suka yang merahnya E? Coba silakan dilihat. Saya, Pak. Oke. Anda memang suka itu kalau ya administrasi itu suka. Kemudian interpreter itu Anda suka. Ya. Jurnalis itu Anda suka. Ya. Apakah ada kesukaannya yang saya sebutkan tadi? Iqbal? Untuk administrasi lumayan suka sih, Pak. Ya. Emang targetnya itu emang kerja kantoran juga rencana, Pak. Ya, Anda itu tahan bekerja di ruangan. Artinya kalau si Winda tadi kurang tahan itu kerja di ruangan. Dia ya agak lebih suka ya artinya yang bekerjanya otak kanannya itu yang dominan. Oke, terima kasih Iqbal. Siapa Ya, yang Pak. dominan warna merahnya di TE?
Ayo silakan. Ada nggak? Iqbal ada merah di TE? Winda, Pak. TE merah enggak, Pak. Cuman Oke. warna hitam, Pak. Oke, Hitam oke. yang dominan. Oke, Winda, Anda di TE warna merah? Yang bagian N, Pak. Yang TE. Oh, DN nggak ada, Pak. Yang saya maksud TE ini. Nah, Oh, ini saya ulang lagi. TE oh, ini. TE nggak ada, Pak. Siapa yang dominan warna merahnya di TE? Saya, Pak. Ya, oke Putri. Apanya yang Iya, merah, Pak. Putri? SAF sama OP, Pak. SAF. OP berarti Anda suka kalau misalnya mengerjakan sesuatu Anda dengan alat, Anda senang sekali. Ada suatu pekerjaan yang menggunakan alat, Anda lebih suka, Anda lebih senang. Apalagi? OP, satu, apalagi? SAF, Pak. SAF, ya. Jadi Anda yang namanya berkaitan dengan kesehatan itu suka. Oke, terima kasih Winda. Kita coba lihat yang lain. Jadi, nah ini ada banyak. Oke. Jadi, artinya untuk pekerjaan itu ada banyak. Mungkin ada perbedaan antara waktu Anda mengisinya dengan kenyataan. Jadi ekspektasinya tidak seperti itu. Bisa saja karena keliru dengan bahasa, ya, sehingga tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi silakan saya beri kesempatan, saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Untuk sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman semuanya, setelah yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan pengembangan karir kita, ataupun potensi kelemahan kita dan faktor-faktor dari penunjang potensi keterampilan yang kita miliki. Mungkin dari sekiranya teman-teman sepanjang penjelasan dari Bapak Firlan tadi, ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan pengembangan karir kita. Oke, silakan teman-teman. Kalau untuk pertanyaan langsung saja angkat tangannya ya teman-teman, atau hidupkan mute-nya. Izin bertanya, moderator. Oke, baik, silakan Winda. Silakan untuk Winda Yuliasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Winda Yuliasari Pak. Saya izin bertanya sebelumnya Pak, kan setelah saya melakukan tes kemarin, potensi kelebihan saya itu ada bagian komunikasi Pak. Sedangkan menurut saya saat ini saya tata bahasanya Pak. Jadi pertanyaan saya bagaimana saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya untuk melakukan komunikasi di depan orang ramai Pak. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau saya tanya ke Winda, itu kemarin waktu saat bola kaki, yang pemenangnya siapa? Antara Jepang dengan Indonesia. Bagaimana Pak? Antara Jepang dengan Indonesia, itu Iya. yang menang siapa? Jangan nanya ke orang lain.
Silakan. Kurang tahu, Pak. Kurang Ya, tahu ini informasinya, Pak. ya, kalau Anda itu ditanyakan yang tidak tahu, pasti tidak bisa jawab. Jadi komunikasi itu, silakan Anda ceritakan pengalaman Anda tentang guru favorit Anda. Silakan. Apa? Guru favorit Anda atau dosen favorit Anda, silakan. Silakan. Guru lah. Guru misalnya guru SMA, SMP, SD boleh. Oke, kalau tidak saya tanya lagi. Coba jelaskan untuk saya bisa datang ke rumah Anda. Di mana alamat Anda? Oh iya, Pak. Kalau untuk alamat Kampung Winda itu di Kota Payakumbuh, Pak. Tepatnya di Payakumbuh Barat. Jadi kalau untuk perjalanan dari Kota Padang ke Kota Payakumbuh bisa naik bus, Pak. Tranek misalnya dari mobil Ayah atau Sarah, Pak. Dan butuh waktu sekitar 4 jam, Pak, lewat Oke, Kota terima Padang kasih. Panjang, Pak. Terima kasih. Artinya apa? Kalau yang saya tanya Anda tidak menguasai, Anda nggak bisa bicara. Iya, Tapi begitu Pak. saya tanya, yang Anda kuasai, Anda bisa ngomong. Jadi bagaimana supaya kita pede? Ya, kita tambah yang namanya kompetensi kita. Wow. Kalau kita punya kompetensi, tentu kita percaya diri kan. Tapi kalau saya tanya tadi, ya Anda nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena Anda memang tidak punya vocab di apa itu, di bola kaki itu, ya kan? Iya, Coba Pak. saya coba tanya kepada Ari. Ari, antara Jepang dengan Indonesia yang menang siapa? Bang, Mbak. Jepang. Berapa skornya? Yang terakhir kemarin, Mbak. Yang terakhir kemarin, seingat saya 5-0, Mbak. Oke, siapa yang cetak? Lupa saya namanya, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas bisa Ari ngomong karena dia punya di kepalanya ini punya punya ya memori untuk itu. Tapi karena sedikit memorinya sehingga pertanyaan berikutnya nggak bisa dijawab kan. Begitu juga kalau menanyakan wawancara. Jadi begitu ditanya wawancara itu nggak ada di kepala kita ya, nggak bisa kita jawab. Jadi saya menjawab bagaimana supaya pede. Sudah tahu jawabannya sekarang? Tahu, Pak. Apa? Kita kalau untuk memperbanyak informasi, kita mencari informasi dengan membaca, Pak, banyak buku terkait dengan bidang yang kita sukai juga, Pak. Ya, Jadi ketika orang bertanya, kita bisa secara langsung menjawabnya, Pak. kan saya sampaikan tadi, yaitu apa yang saya sampaikan waktu di awal tadi, masih apa? Nah, apa yang harus ditingkatkan? Yang harus ditingkatkan itu adalah konsep Anda ini. Oh, Jadi 3 ini harus kita oke kan, tapi lebih spesifik lagi ini. Jadi skill Anda tentu di bidang Anda bukan? Lalu apa lagi? Pengetahuan. Lalu apa lagi? Attitude. sikap. Oke. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari Winda. Silakan yang lain. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Saya kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan Winda, Pak. Oke, teman-teman. Silakan yang mau bertanya, dipersilakan untuk hidupkan mute-nya. Silakan. Izin bertanya, moderator. Oke, kepada Dila, dipersilakan Dila.
Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dila Sri Valencia. Jadi sebelum bertanya mungkin saya ingin menceritakan sedikit dulu ya Pak tentang pengalaman saya. Ya, Jadi selama berkuliah ini bisa dibilang saya tuh eh, bisa lah diandalkan gitu ya Pak. Kayak misalnya saya dipercaya untuk menjadi narasumber, atau misalnya menjadi motivator, terus lagi diamanahkan menjadi asisten dosen, menjuarai berbagai lomba, dan lain sebagainya. Dan jika ditugaskan pun saya dengan mantap harus mempertanggungjawabkan itu dengan sangat baik gitu Pak. Tapi di antara banyaknya hal demikian, saya ngerasa keahlian saya di berbagai bidang itu kayak cuma setengah-setengah gitu, Pak. Jadi kayak nggak tahu sebenarnya yang benar-benar saya kuasai itu apa gitu. Bahkan pernah waktu itu saya diamanahkan juga untuk mencari tim sponsorship. Di sana saya juga ditanggungjawabkan sebagai penanggung jawabnya gitu, Pak. Sponsorshipnya dapat, tapi kayak saya masih ngerasa kurang gitu Pak. Sebenarnya apa sih gitu keahlian yang benar-benar saya bisa tuh apa gitu. Apakah hal tersebut saya berpikir karena apakah saya kurang percaya diri atau mungkin karena saya kurang pengalaman atau mungkin kurang pengakuan dari orang lain atau gimana gitu Pak. Sehingga karena saya berpikir sebenarnya kependekan saya ini apa, itu mempengaruhi pikiran saya ke depan ya Pak, sebenarnya setelah kuliah ini saya mau kemana gitu. Apakah akan bekerja atau mungkin lanjut S2 atau berwirausaha dan lainnya gitu Pak. Ya, Pak. oke, baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Bahkan ya sudah sekian banyaknya, tahu-tahu kemarin saya minta pada Dila untuk mengisi kuesioner yang teman-temannya nggak dapat. Jadi hanya satu-satunya kepada Dila saya kasihkan. Yaitu kuesioner itu adalah menggambarkan, mempotret diri kita. Tapi itu adalah standar perusahaan. Jadi kadang-kadang standar kita nggak sama. Standar kita, oke menurut kita, tapi menurut perusahaan bagaimana? Kan begitu kan? Jadi seperti tadi, saya kan munculkan ada sertifikasi saya di BNSP. Artinya yang mengeluarkan itu bukan saya, tapi adanya suatu badan resmi. Jadi begitu juga tadi sudah pegang ini segala macam, tapi ternyata ya merasa itu kan ibarat dua binatang tadi. Masih ingat binatang tadi yang saya sampaikan, Ari? Masih Pak, biaya Pak. Oh, bukan. Yang sebelum itu. Ada Rubah dua dan binatang. landak. Landak. Landak dengan Kalau Landa dengan rubah Pak. Rubah, Pak. Rubah. rubah. Apa bedanya? Landak besar, rubah besar, tapi nggak fokus. Jadi Dila tadi, bagaimana supaya lebih fokus lagi. Itu sudah bagus. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi apa yang benar-benar kita kuasai. Itu sangat penting. Ya kan? Anda udah bagus, Dila. Artinya tidak semua orang yang mau mencoba. Tapi Anda udah mau mencoba. Sehingga karena dicoba bisa. Dila, saya minta Anda jawab pertanyaan saya. Apa perbedaan antara bisa dengan tidak bisa? Kalau bisa, saya yakin saya bisa melakukannya sampai tuntas. Tapi kalau tidak bisa, saya nggak yakin ketika melakukannya, Pak. Nah, itu boleh. Silakan, Anita. Ya, Pak. Apa beda bisa dengan tidak bisa? Kalau bisa itu apapun yang terjadi harus mencoba gitu, Pak. Oke. Ya, sedangkan tidak bisa itu udah dikatakan putus asa, belum perang kita udah nyerah gitu, Pak. Iqbal, apa bedanya bisa dengan tidak bisa? Kalau bisa itu ada upaya untuk berusaha Pak. Tapi kalau sudah bilang tidak bisa tuh berarti tidak ada upayanya Pak. Emang nyerah langsung Pak. Sebetulnya sederhana.
Anda bisakah berselancar? Sancar tidak pernah coba, Pak. Nggak Belum pernah pernah coba, coba. Pak. Jadi orang yang hebat selancar itu karena apa? Karena Mencoba. sering coba, Pak. Usaha latihan, Jadi Pak. bedanya bisa dengan tidak bisa adalah biasa. Jadi kalau membiasakan, insya Allah bisa. Tapi tidak cukup hanya membiasakan saja, ada 4 syarat. Syarat pertama bisa, itu adalah dengan diulang-ulang-ulang. Yang syarat kedua, tingkatkan kompetensi. Syarat ketiga, yaitu ikhlaskan diri kita. Yang keempat, senangi. Insya Allah Anda jadi expert. Bisa barangkali ya apa yang ditanyakan Dila bisa terjawab. Bisa, Pak. Jadi Anda jangan sampai jadi rubah. Dan memang Anda tidak akan pernah jadi rubah kok. Maksud saya, sikapnya jadi landa, tajam. Karena fokus. Anda pernah lihat apa? Percobaan kalau misalnya di saat suhu matahari lagi panas, diambil kaca pembesar atau lup, ditaruh ya kertas di bawah lup itu dengan diarahkan ke matahari, kira-kira apa yang terjadi, Dila? Terbakar kertasnya, Pak. Terbakar. Sekarang kertasnya masih ditaruh di bawah. Mm-mm. Nah, lalu loopnya masih di atas, tapi digoyang-goyang. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak terbakar, Pak, karena cahaya Ya, mataharinya nggak fokus. jadi kuncinya apa? Fokus. Sudah Ya, terjawab? sudah, Pak. Sudah. Oke, saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Untuk teman-teman yang mau ditanya lagi, boleh silakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke, kepada teman-teman, boleh. Sepertinya sudah cukup untuk pertanyaannya, Pak. Kita lanjutkan ya, Pak. Oke. Ya, mungkin ada dari Prof masukan. Iya, silakan, Pak. Saya pikir apa yang telah disampaikan Pak Firlan itu sangat baik dan sangat bermanfaat ya untuk apa namanya menilai dari istilahnya branding apa tadi istilah Pak Firlan tadi pakai Branding. untuk mengenal siapa kita dan kemampuan kita apa gitu. Nah jadi saya pikir bagusnya kalau ada tambahan materi silakan Pak Bulan itu aja dulu Pak. Nah, jadi yang penting Anda bisa lebih paham sekarang bagaimana mempersiapkan karir untuk masa depan. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana nih menilai kemampuan kita gitu kan. Nah, kan itu tadi yang di trik-trik yang disampaikan oleh Pak Firlan ya. Nah, jadi sangat bermanfaat dan sangat besar artinya dalam merencanakan karir kita untuk masa depan. Nah, mungkin sekian dulu Pak Firlan dan silakan kalau ada tambahan materi. Baik, terima kasih Pak Prof. Jadi sebetulnya ini pengantar. Ya. Ibarat makan, kalau sekali aja makan, lalu selama-lamanya nggak makan, nah itu. Jadi ini sebetulnya banyak sekali materinya. Ya, ini pengantar sedikit sekali. Dan saya sengaja berikan kepada Dila kuesioner. Dan itu dipetakan. Hasilnya banyak sekali ya, Dila. Coba cerita sedikit, Dila. Nggak perlu hasilnya, tapi cerita kira-kira item-itemnya ada banyak. Bentar, Pak. Ya. Item yang ciri-cirinya itu, Pak. Ya, dari Akan. apa? Ada ciri kita gitu ya. Oh iya. Ya. Jadi setelah melaksanakan tes itu ada beberapa ya teman-teman.
Jadi di sini Dila dikategorikan dalam kategori belum kompeten dan belum termotivasi. Adapun ciri-cirinya di sini mungkin karena belum paham akan tugasnya, kurang pengalaman, belum percaya diri, belum termotivasi, dan juga banyak hal lainnya. Nah, Item di aja, sini jangan dibacakan semuanya isinya. Item aja. Apalagi belum percaya diri dan cenderung takut gagal. ya enggak, maksudnya apalagi yang dimunculkan. Jadi berdasarkan ciri-ciri tadi ada yang dibutuhkan. Yang pertama kesabaran, keterhubungan, dan kejelasan. Oke. Apalagi isinya nggak usah, Terus tapi poin-poinnya saja. Poin yang ada ditanyakan itu apa gitu. yang ditanyakan di Google Form itu, Pak. Ya Iya, enggak, iya. bukan kan ada gaya Mm-mm. yang ngadapinya. Kemudian Iya, ada di tabel itu apa? di Coba tabel yang itu di tabel aja. yang di tabel tuh ada Isinya nggak bagian usah. kompetensi dan komitmen, Pak. Nah, kompetensinya apa saja? Kompetensinya pemahaman prosedur sedang, penerapan konsep rendah, kualitas hasil kerja rendah, problem solving rendah, adaptasi teknologi rendah, kreativitas rendah, pengelolaan waktu rendah, kemandirian rendah, inisiatif rendah, dan konsistensi kerjanya rendah. Oke, lalu yang berikutnya Ada komitmen. Di sini ada disiplin waktu tinggi, tanggung jawabnya sedang, kepedulian tim rendah, konsistensi kehadiran sedang, loyalitas ke kampusnya rendah, antusiasme rendah, keinginan berkembang rendah, relasi positif sedang, ketahanan emosional rendah, dan fokus pada misi kampusnya rendah. Oke, itu adalah salah satu potret diri kita. Tapi standarnya bukan standar Dila, itu standar perusahaan. Jadi artinya walaupun Dila mengatakan tadi oke kan, tapi standar perusahaan mengatakan belum. Jadi oleh karenanya untuk kenapa perlu dipetakan, kita tidak tahu kondisi kita, lalu kita mau nambah bidang apa. Contohnya, ya disiplin waktu sudah tinggi. Dila tadi kan. Jadi Dila sudah tinggi disiplin waktunya, maka tinggal mempertahankan. Kreativitas tadi masih tergolong rendah ya. Iya, Pak. Bagaimana meningkatkan kreativitas? Itu 20 item itu bisa ditingkatkan semua dengan cara yang yang tidak terlalu sulit. Nah, jadi perlu dipotret diri kita dulu. Setelah dipotret, kita kurangnya di bagian apa? Saya kebetulan memiliki asesmen. Asesmen itu sengaja saya berikan. Gitu. Nah, andai kata mau melakukan asesmen untuk seperti yang dilakukan oleh Dila, saya akan beri kesempatan kepada peserta yang ada di sini. Tidak semua ya, jadi nggak semua yang banyak itu, tapi peserta yang ada di sini nanti saya akan share ke Dila linknya. Linknya kan udah Dila ya? Sudah, Linknya Pak. sudah Sudah ya? ada. Apanya? Google Zoom, sudah ada ya. Nah, jadi Pak Fakri itu sengaja kita potret dulu mereka. Setelah itu apa yang kita isi dan masing-masing itu adalah bisa ditingkatkan kualitasnya. Barangkali itu yang untuk sementara. Apakah menurut Dila diperlukankah teman-teman untuk melakukan asesmen? Bermanfaatkah asesmennya? Menurut Dila?
Kalau untuk asesmen yang udah Dila coba, mungkin kalau misalnya teman-teman berminat boleh dicoba juga, Pak. Tapi untuk yang di Zoom ini aja gitu, nggak di grup WA yang Ya, lainnya. maksud saya yang peserta yang jadi ini yang sungguh-sungguh, Hadir. Iya, Pak. yang kita kasih, yang Iya, nggak Pak. sungguh-sungguh nggak dikasih kan? Mm, Iya, Pak. Ya, jadi artinya saya sengaja Yang berikan ke betul-betul ingin ya. yang betul-betul ingin. Sengaja saya berikan ke Dila dulu, kemudian silakan. Jadi artinya ini nggak dipungut bayaran loh. Kenapa nggak dipungut bayaran? Karena sahabat saya yang memberikan rekomendasi. Jadi terima kasih ini luar biasa, Pak Prof. Ya barangkali dari saya dia masih banyak. Kalau ini ada banyak, tapi nggak mungkin semuanya. Kalau semuanya nanti muntah. Nah, saya takut kalau udah muntah nggak jadi. Yang sudah enak dimakan juga hilang. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak. Dan baik, terima kasih rekan-rekan peserta pelatihan yang saya hormati. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung sesi pelatihan pengembangan karir pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Firlan atas materi yang sangat menginspiratif dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih juga kepada peserta yang telah aktif berpartisipasi dan mengikuti sesi ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat memberikan bekal berharga dalam perjalanan karir kita ke depannya, serta memotivasi kita untuk terus belajar, berkembang, dan mengambil langkah nyata untuk menuju karir yang lebih baik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama Sebentar, memandu acara ini. Dita, Ya, Pak. sebelum tutup dulu, ada yang mau Bapak sampaikan? Oke, silakan, Pak. Terima kasih Pak Firlan yang Sama-sama, telah Pak. memberikan materi kepada kita pada pagi hari ini, jelang siang ini. Dan terima kasih kepada Dila yang telah mengkoordinir, Anita yang moderator hari ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Firlan tadi, saya pikir sangat bermanfaat untuk menilai kemampuan kita, skill kita untuk merencanakan apa yang kita inginkan untuk pengembangan karir kita ya. Jadi tadi sudah digambarkan oleh Pak Firlan, apa yang kita bicarakan hari ini masih sebagai pendahuluan ya Pak Firlan ya, Ya, masih pengantar ya. Banyak hal-hal lain yang perlu di, dibahas lagi gitu kan. Oleh karena itu kepada mahasiswa yang hadir pada hari ini boleh nanti berkonsultasi lagi, berbicara lagi dengan Pak Firlan bagaimana selanjutnya gitu kan. Nah, jadi boleh dikoordinir oleh Dila dan Anita bagaimana berikutnya lagi apa kita ini apakah mau teruskan kita mau gimana gitu kan. Saya pikir rugi kalau tidak diteruskan. Nah, jadi inilah silakan Anda berkomunikasi dengan Pak Firlan bagaimana tekniknya. Malah beliau kemarin itu minta di kelas ini. Beliau minta di kelas. Saya bilang mahasiswa banyak di lapangan, Pak, banyak karena libur, saya bilang kan. Nah, begitu antusiasnya beliau ingin membantu gitu kan. Tergantung kita lagi. Mau enggak kan gitu. Mau enggak diberikan pembekalan. Ya, gimana pun sekarang kompetensi, skill, pengetahuan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Gitu. Tidak cukup hanya dengan membawa ijazah aja karena semakin sana kemari tak bisa. Harus dengan dibarengi dengan berbagai keterampilan, berbagai kemampuan yang menambah penguatan terhadap nilai tambah terhadap ijazah kita. Karena semua orang punya ijazah kan, tapi yang akan dilihat bukan semata-mata ijazah. Apa di balik ijazah tadi? Ya kan gitu. Kemampuan apa yang kita berikan? Mungkin Pak Firlan juga punya semacam karena dia punya apa tadi namanya center apa namanya Pak? Eh training, Setting, apa? assessment. Setting assessment.
Bisa jadi beliau nanti punya mengeluarkan sertifikat juga seperti kompetensi kan? Ya Pak, ada mengeluarkan sertifikat Pak? Kalau untuk BNSP itu saya nggak punya hak. Ya. Nah, Tapi sertifikat pelatihan kan bisa kalau kan? sertifikat pelatihan tentu bisa. Ya. Gitu. Bukan untuk hari Sertifikat ini. pelatihan kompetensi ya, bukan untuk hari ini ya. Bukan untuk hari Tapi ini. itu yang saya bilang tadi, mungkin ada hal-hal yang perlu didalami, sertifikat kompetensi apa yang Anda butuhkan kan gitu untuk lapangan kerja. Nah, jadi istilahnya di dalam ada surat pendamping ijazah ya, ada surat keterangan pendamping ijazah yang dapat memperkuat eh, posisi Anda kalau lamar kerja, memperkuat kompetensi Anda dalam lamar kerja sehingga Anda menjadi pilihan orang ya bagi untuk lembaga atau instansi tempat Anda melamar kan gitu. Jadi saya kira rugi kalau tidak ditindaklanjuti. Itu intinya ya. Bagaimana caranya nanti bicarakan sama teknis dengan Dila dan Anita bersama dengan Pak Pilar bagaimana bagusnya. Saya kira yang lain juga Hafiz juga ini seorang aktivis ini. Ini banyak aktivis nih Pak Pilar yang hadir Ya, ini. tenang sekali banyak aktivis. Tapi jangan sebagai rubah. Jadilah landa. Iya gitu, jadilah Landa ya. Lebih fokus, lebih tajam ya nak. Ya. Sehingga kalau Landa itu harimau pun takluk sama dia itu. Dengan dengan saya suka tuh Pak Pilar, saya suka melihat dunia binatang itu ya. Ya. Sehingga menyenangkan bagi saya untuk nonton-nonton itu tuh. Bagaimana suka duka dunia binatang liar itu kan. Ada menjadi sarapan yang lain gitu kan. Ada yang bisa walaupun kecil bisa bertahan dari keberadaannya kan gitu. Tapi itu karena kemampuannya dan kompetensinya ada di bidang itu kan gitu. Ini inti yang disampaikan dari Pak Pilan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Pilan dan kepada kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada hari ini juga terima kasih. Silakan berbagi dengan yang lain. Saya kemarin berharap sebanyak yang mendaftar itu yang hadir rupanya di luar ekspektasi saya kan karena ketika dibuka pendaftaran banyak yang mendaftar tapi ketika apakah ini tidak sampai informasinya saya tidak tahu juga nih. Bisa jadi mereka ada tidak sampai informasi atau tidak melihat WA grup ya. Nah, sehingga terlupakan jadwal kita yang sangat penting hari ini. Kira itu saja mungkin dari saya Anita dan sekali lagi saya terima kasih Pak Pilan dan semua mahasiswa yang hadir pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya minta waktu sebentar. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Prof yang telah memberikan fasilitas sehingga saya bisa ketemu dengan adik-adik mahasiswa. Senang sekali kenalan dengan Anda semua, apalagi Anda adalah aktivis. Tapi jadilah landa, jangan jadi rubah, sehingga benar-benar tajam. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selama penyampaian tadi, kalau ya ada manfaatnya, ya pergunakanlah. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan jangan sampai merusak Anda. Jadi asesmen yang kita lakukan itu tujuannya adalah tidak ada penilaian untuk Anda lulus atau tidaknya. Karena asesmen itu asesmen untuk potret diri kita. Nah, termasuk asesmen yang ya akan saya berikan ini itu untuk potret diri. Kenapa kita perlu mempotret diri? Ya, supaya kita tahu di mana yang perlu kita tingkatkan. Kemudian, andai kata Anda berminat, barangkali kita bisa ya untuk diskusi lebih lanjut. Dan karena bagi saya memang tim itu sangat perlukan. Jadi kita bisa diskusi. Karena asesmen itu ada banyak. Tidak hanya itu, ada lagi asesmen tentang respon. Respon itu banyak. Jenis respon, gaya respon. Nah, itu
respon tadi menentukan kualitas kehidupan. Respon nggak sama dengan komunikasi. Jadi ada lagi trainingnya. Banyak sekali training-training yang untuk meningkatkan kompetensi. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Prof, kepada adik-adik mahasiswa. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang saya sampaikan tidak berkenan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih kepada Pak Firlan dan Pak Fahri yang sudah bisa menyediakan kelas pelatihan pengembangan karir ini. Kami sangat bangga sekali untuk bisa bergabung dan juga dapat meningkatkan pengetahuan kami untuk kedepannya mau jenjang karir seperti apa. Dan nextnya kami akan menunggu untuk sesi pelatihan berikutnya, Pak, karena ini sangat berharga sekali ya, Pak ya. Dan kepada peserta semuanya tetap semangat dan tetap produktif dan terus kembangkan potensi diri kita masing-masing teman-teman untuk bisa mencapai karir yang lebih baik untuk kedepannya. Untuk itu saya Anita Zulman sebagai moderator hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya tutupi dengan pantun, ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Anita selaku moderator kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya rekan-rekan semua, rangkaian kelas kegiatan pengembangan karir hari ini telah kita lalui bersama dengan lancar. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firlan selaku narasumber, kepada Prof. Fahri, dan juga kepada moderator kita pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman semua yang ingin link asesmen yang disampaikan Pak Firlan tadi, boleh WA Dila ya. Dan seperti yang dikatakan Pak Firlan tadi, kalau misalnya link itu hanya untuk teman-teman yang ada di Zoom ini, yang mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman, semoga apa yang kita dapat di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam pengembangan karir kita ke depannya. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian selama memandu kegiatan ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Prof, dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terima kasih Pak Prof. Sama-sama Pak Firlan. Terima Ya, kasih. mudah-mudahan kita Kita- bertemu lagi pada acara yang berikutnya. Kita Jadi- tunggu apa namanya itu inisiatif dari mahasiswa ini yang betul-betul berminat. Ya memang itu. Jadi bukan dari kita lagi, Iya, iya dari mereka lagi ya. dari mereka. Saya sebagai menyediakan fasilitas penghubung lah ya. Dan bagi Pak Firlan sudah bersedia memberikan wacana, memberikan wawasan bagaimana kita mengembangkan karir, apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu nanti tergantung kepada mereka-mereka inilah yang akan melanjutkannya. Apakah mereka ingin memperdalam lagi, ingin melakukan assessment lagi, bagaimana cara-cara meningkatkan kemampuan. Nah, tentu di situ nanti berdasarkan asesmen yang diberikan kan gitu. Nah, saya kira terima kasih sekali lagi Pak Firlan. Seperti tadi dikatakan Pak Firlan, ya kami sejak muda nih berteman nih. Sejak saya ujangan sudah berteman dengan Pak Firlan. Sekarang saya sudah punya cucu 6 Pak Firlan ya. Ada tua. Jadi kami sudah teman lama ya. Nah, sering ketemu gitu kan. Nah, sekian saja mungkin dari saya sebagai fasilitator untuk acara pertemuan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Firlan khususnya dan kepada mahasiswa pada serta. Dan saya tutup mungkin dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada hari dan kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya izin ya Pak Firlan. Terima kasih semua ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Yuk, sama-sama ya. Ya. Oke. Saya live ya. Iya Pak. Oke.